sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Tegas dan berani. Shin Tae-yong resmi coret 17 pemain dari total pemain TC Piala Asia 2023. Begini alasannya. Alhamdulillah Marcelino sudah sembuh dari cedera, begini kondisi terbarunya. FIFA berikan slot gratis untuk timnas senior di Piala Dunia 2026, usai sukses jadi penyelenggara Piala Dunia U17 2023, jadi harapan saya. Malaysia bantu selamatkan muka Indonesia dan ASEAN buat prestasi cemerlang di agenda FIFA. Timnas Indonesia babak belur bahkan payah di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Sumarji beberkan faktor penyebabnya. Tegas dan berani. Shin Tae-yong resmi coret 17 pemain dari total pemain TC Piala Asia 2023. Begini alasannya, kata Sumarji. Sampai saat ini skuad timnas Indonesia untuk tampil di Piala Asia 2023 itu masih belum final, akan ada proses seleksi terlebih dahulu untuk menentukan 23 pemain terbaik yang nantinya membela timnas Indonesia. Kami akan bawa, kalau tidak salah, nama-nama sementara yang sudah diserahkan ke saya itu berjumlah 30 pemain. Tapi masih belum pasti karena kemungkinan besar akan bertambah menjadi 40 pemain tergantung kebutuhan, kata Sumarji. Untuk pemain sisanya akan dipulangkan oleh pelatih asal Korea Selatan itu. Sisanya akan kami pulangkan. Kemarin itu Coach Shin Tae-yong bicara kepada saya secara lisan, katanya nanti dia akan panggil 40 pemain. Tapi yang akan dibawa ke Piala Asia 2023 ya sesuai regulasi saja, bisa 22 atau 23 pemain, tutup Sumarji. Alhamdulillah Marcelino sudah sembuh dari cedera, begini kondisi terbarunya. Timnas Indonesia yang akan melakukan persiapan di Piala Asia 2024 mendapatkan kabar baik dari KMS Kadeinze. Ya, timnas asuhan Shin Tae-yong bisa senyum karena gelandang klub asal Belgia itu Marcelino Ferdinand terus menunjukkan sinyal positif untuk kembali main. KMS Kadeinze pun bisa membuat Shin Tae-yong tersenyum melihat perkembangan kepulihan anak asuhnya. Lewat media sosial resminya, KMSK beri judul, "Coba tebak siapa yang hampir kembali." Marcelino masih kerja keras untuk pemulihannya. Rutinitas dia sekarang yaitu mengikuti kombinasi latihan tanpa kontak dengan tim dan juga latihan sendiri. Teruskan usahamu, Marcelino, tulis KMS Kadeinze. Semakin pulihnya kondisi fisik Marcelino disambut netizen Indonesia yang juga fans timnas Indonesia. Banyak yang memaklumi Marcelino harus adaptasi dengan sepak bola Eropa. FIFA berikan slot gratis untuk timnas senior di Piala Dunia 2026, usai sukses jadi penyelenggara Piala Dunia U17 2023, jadi harapan saya. Di sisi lain, kabar positif itu disampaikan Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa. FIFA memberi pujian kepada Indonesia yang menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Mereka mengapresiasi kualitas lapangan tanding maupun training hingga pelayanan medis yang disiapkan. FIFA mengambil data dari laporan tim peserta.
Para peserta pun disebut senang dan memuji fasilitas yang disediakan Indonesia selama Piala Dunia U17 2023. Bagi kami LOC, pujian tertinggi memang datang dari tim peserta, ujar Ratu Tisha. Mereka merasa puas dengan pelayanan yang diberikan mulai dari penyediaan fasilitas lapangan, pelayanan, serta hospitality lanjutnya. Malaysia bantu selamatkan muka Indonesia dan ASEAN buat prestasi cemerlang di agenda FIFA. Skuad berjuluk Harimau Malaya itu diklaim tengah jadi sorotan dunia sebagai tim luar biasa dari Asia Tenggara yang tidak bisa disepelekan sebelah mata dunia. Pundi-pundi poin FIFA diraup Malaysia mulai dari kemenangan atas peringkat ke-102 dunia, Kirgistan dengan raihan plus 1549 poin. Capaian itu membuat Malaysia berada di peringkat ke-130 dari peringkat sebelumnya, yakni 137 dunia, tak berhenti sampai di situ. Peringkat FIFA, Malaysia jadi negara Asia paling berprestasi, melompat 7 peringkat, tulis makan bola. Timnas Indonesia babak belur bahkan payah di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Sumarji beberkan faktor penyebabnya. Berbagai faktor itu seperti waktu perjalanan, cuaca, perbedaan waktu, hingga kondisi lapangan markas Filipina, Rizal Memorial Stadium yang memprihatinkan. Namun, penyebab utama yang paling mempengaruhi penampilan Garuda adalah faktor kelelahan. Ya, kelelahan hebat menjadi alasan pertama timnas Indonesia. Sumarji menyebut anak asuh Shin Tae-yong harus menempuh perjalanan selama 5 jam dan harus merasakan jet lag parah. Artinya perjalanan cukup panjang dari Jakarta sampai dengan Basra itu bukan sebentar, cukup lama gitu. Terus kan jet lag juga bagaimana enggak, perbedaannya 5 jam dengan kita kan. Saya saja yang tidak main datang ngikuti anak-anak aja merasa capek sekali, kata Sumarji. Adapun faktor kedua menurut Sumarji adalah cuaca di Basra. Irak juga sempat tak mendukung untuk menjalani latihan. Waktu berkumpulnya karena kita kemarin itu berangkat itu selesai liga, bahkan ada yang selesai bermain langsung berangkat terus habis itu ketemu di sana di Irak. Lah kita kan nggak tahu cuaca, ucap Sumarji. Kebetulan kita datang ke sana itu beberapa kali hujan gitu. Jadi ketika datang ke sana, cuacanya tidak mendukung, kita mau latihan hujan itu kan enggak maksimal jadinya, lanjut Sumarji. Usai dicukur Irak, cobaan yang harus dilalui timnas Indonesia tak sampai di situ. Asnawi, Mangkualam dan kolega harus transit selama 6 jam di Dubai. Kita dari Irak itu langsung ke Filipina itu transit saja 6 jam, bayangin coba. Jadi kita dari berangkat pagi ketemunya itu pagi lagi. Yang kedua kaitannya dengan lawan Filipina. Kalau dari mata saya melihat dan hati saya, satu kondisi lapangan itu ngelus dada gitu. Kondisi lapangan aduh ya, kalau menurut saya mohon maaf enggak layak gitu, ucap Sumarji. Sumarji menyebut sebanyak 10 pemain timnas Indonesia mengalami luka lecet di kaki mereka usai bertanding.